Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah monster tak berwajah itu menghancurkan tinju Xiaoyan, kemudian dia bangkit dengan kasar dan langsung menuju Xiaoyan dengan kecepatan sangat cepat. Namun Xiaoyan tidak pernah mundur menghadapi monster tak berwajah yang menyerang. Tiba-tiba, tanda bintang 9 berkelip-kelip di atas alis Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan memiliki tubuh alam leluhur dewa asli, jadi dia tidak takut pada monster tak berwajah. Segera dua sosok itu saling meninju seperti pancuran di lembah yang tertiup angin. Keduanya justru bertarung bolak-balik, yang menyebabkan suara ledakan terus berlanjut, sehingga tembok gunung di sekitarnya terus runtuh di bawah dampak pertarungan itu. Sekarang, meskipun monster tak berwajah itu tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, dia mampu bersaing dengan Xiaoyan. Di bawah cahaya keemasan, Xiaoyan mengaum dengan 82 tinju yang telah diintegrasikan ke dalam serangan Xiaoyan secara tidak sadar. Sekarang Xiaoyan tampak serius karena dalam konfrontasi bertahap dengan ini, seperti monster tak berwajah itu telah menemukan kekurangan Xiaoyan, dan tinjunya mulai jatuh ke tubuhnya. Lengan dewa ledakan. Dalam pertarungan itu, lengan dewa ledakan membuat kekuatan terus berkumpul di lengan Xiaoyan. Dengan kejutan yang tiba-tiba ini, Xiaoyan hanya bisa menakut-nakuti monster tak berwajah sedikit. Namun, tubuh monster tak berwajah masih bisa mengikuti pertempuran itu, bahkan masih bisa berubah. Dan Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa otot-otot di tubuhnya tampak terus berkembang, dan menjadikannya terlihat lebih kuat lagi. Ini menarik, tapi itu masih tidak cukup. Cepat, lepaskan kekuatan Anda yang lebih kuat. Sepertinya monster tak berwajah masih memprovokasi Xiaoyan dengan kata-katanya yang terus-menerus. Sepertinya dia ingin membuat marah Xiaoyan. Tapi untuk Xiaoyan, kata-kata seperti itu hanyalah metode yang biasa digunakan. Namun mata Xiaoyan juga tampak kusam, karena dia juga berpikir, karena monster tak berwajah tidak biasa dihancurkan dengan kekuatan absolut. Jadi Xiaoyan ingin melihat apa latar belakang monster tak berwajah ini, dan kemampuan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa berharap dalam pertempuran ini, dia bisa mempelajari lebih lanjut tentang Diaji. Jadi, setelah konfrontasi singkat ini, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu lagi. Kemudian di antara cahaya keemasan yang bersinar, tubuh Xiaoyan tiba-tiba melebar hingga ribuan kaki dalam sekejap. Setelah membuka tubuh dewa aslinya, kekuatan energi dan darah Xiaoyan secara alami meningkat berkali-kali lebih kuat. Hanya saja Xiaoyan tidak secara langsung membuka tubuh dewa asli super raksasa. Lagi pula, setelah digunakan, jika Xiaoyan masih ingin berkembang dalam waktu singkat, waktu pemeliharaan sangat terbatas, karena seharusnya pertarungan ini dapat diatasi dengan kekuatan tubuh dewa asli biasa. Namun, meskipun tidak ada yang lebih baik dari alam leluhur dewa asli, tapi di dunia kuno dewa iblis abadi yang agak gila dan kacau ini, kecelakaan apapun mungkin terjadi. Jadi, Xiaoyan harus bertindak sekonservatif mungkin. Jadi, seperti ini rasanya. Melihat bentuk tubuh Xiaoyan yang berubah menjadi raksasa ribuan kaki, monster tak berwajah itu tampaknya menjadi semakin bersemangat. Bahkan tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian Xiaoyan melihat telapak kakinya melangkah maju. Pada saat yang sama, monster tak berwajah itu terbang keluar seperti bola meriam, mengubur kepala seperti anak panah yang lepas dari telinga menuju tubuh besar Xiaoyan. Tuar! Dengan kecepatan ekstrim itu, tinju Xiaoyan meledak. Namun monster tak berwajah benar-benar dapat menghindari tinju Xiaoyan dan langsung ke dada Xiaoyan. Di bawah suara teredam, bunga teratai berdarah mekar di dada Xiaoyan yang membuat Xiaoyan tampak kesakitan. Setelah Xiaoyan menundukkan kepalanya, dia segera melihat
bahwa ada lubang berdarah di dadanya. Bahkan monster tak berwajah itu masuk ke dalam tubuhnya. Hai! Xiuyan juga cukup terkejut. Jelas dia tidak menyangka tubuhnya yang begitu kuat benar-benar hancur karenanya. Karena setelah perpaduan tubuh utamanya dan avatar Dewa Asri, tubuh Xiuyan bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh kekuatan biasa, yang menunjukkan kekuatan monster tak berwajah juga di luar dugaan Xiuyan. Pada saat ini, Xiuyan juga segera bereaksi, dan dia hanya bisa memaksa tubuhnya menjadi lebih kecil. Namun monster tak berwajah juga tidak menunggu reaksi Xiuyan. Kemudian gelombang maniak datang dari tubuh fisik Xiuyan dan langsung meledak, yang menyebabkan seluruh tubuh bagian atas Xiuyan berdarah, dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Adapun monster tak berwajah dia juga dikeluarkan dari tubuhnya, namun tubuh Xiuyan juga hampir hancur. Meskipun luka seperti itu tidak berakibat fatal, tapi sekarang ini adalah waktu yang terbaik untuk membunuh Xiuyan. Yang mulia, saya tidak mengharapkan bahwa Anda juga akan datang hari ini. Monster tak berwajah itu tertawa terbahak-bahak, bahkan ada kegilaan dan kebencian dalam tawa itu. Sehingga Xiuyan juga merasakan sengatan aneh di jiwanya. Setelah berhenti tertawa, monster tak berwajah itu perlahan mengangkat tangannya. Kemudian sebuah cahaya hitam berkedip di atas ujung jarinya dan langsung menargetkan jiwa Xiuyan. Merasakan itu, akhirnya Xiuyan menyadarinya. Kali ini, dia sepertinya sangat ceroboh. Seharusnya dia menyadarinya sejak awal bahwa monster tak berwajah ingin melahap tuannya. Bagaimanapun, Daji adalah pengikut yang mulia. Itu sebabnya dia menyebut Xiuyan yang mulia. Meskipun Xiuyan tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi dia mampu menerobos tubuh abadinya. Bahkan Xiuyan membiarkannya terpukul dengan keras. Sebelumnya, Xiuyan meremehkan musuh karena nafas monster tak berwajah tidak terlalu kuat, dan dia juga tidak merasakan niat membunuh, yang menunjukkan Xiuyan terlalu ceroboh dalam pertempuran ini. Seharusnya dia sudah memikirkannya lebih awal karena mampu mengikuti yang mulia. Bahkan Goyan juga mengatakan bahwa Daji bukanlah manusia atau iblis. Jadi kekuatannya juga pasti luar biasa. Saya akan mengikuti Anda sepanjang hidup saya, tapi pada akhirnya Anda berkomplot melawan saya. Biarkan saya kalah dipotong-potong oleh Anda yang mulia. Sebenarnya Anda adalah tuan yang baik, tapi mengapa Anda melakukan ini? Monster tak berwajah itu menampakkan wajah aslinya saat ini. Setelah kata-katanya sampai ke telinga Xiuyan, Xiuyan juga menyadari, sepertinya dia sudah menunggu di sini, dan dia sepertinya telah memastikan bahwa Xiuyan pasti akan datang ke tempat ini. Saat ini, dalam menghadapi serangan monster tak berwajah, kulit tubuh bagian atas Xiuyan terkoyak. Kepalanya hancur berkeping-keping. Cahaya kemasan dapat memutuskan hubungan antara daging dan darah di tubuh Xiuyan. Sehingga cedera Xiuyan juga sangat serius, meskipun tidak perlu beberapa nafas untuk pulih. Namun Xiuyan tidak sedang terburu-buru saat ini, karena selama dia tidak langsung dimusnahkan, tidak akan mudah menghancurkan tubuh abadi dewa aslinya. Keberadaan Daji tidak terkendali. Bola mata bisa disebut tahanan roh, sedangkan kaki Goyan bisa berubah menjadi monster seperti itu. Jadi keberadaan macam apa Daji ini? Sekarang, Goyan saja sudah sangat kuat. Jika saya benar-benar bisa mengumpulkan tubuh aslinya, apakah masih sama seperti sebelumnya? Dengan kata lain, apakah itu musuh atau teman? Xiuyan berpikir dalam benaknya. Namun dia tidak menemukan jawabannya karena dia tidak tahu apakah ini pengaturan yang mulia. Apa sebenarnya yang terjadi pada Daji? Mengapa Goyan tidak pernah punya keinginan untuk membalas dendam pada Xiuyan? Secara logika, Goyan memiliki banyak peluang yang lebih baik untuk membalas dendam. Bagaimanapun dengan kekuatan formasi pembatasan yang Goyan tunjukkan, saat Xiuyan melepaskannya dari tanah hukuman dewa,
Sangat mungkin bagi Goyan untuk membunuh Xiaoyan dengan mudah. Tapi Goyan tidak melakukan itu. Setelah tertegun sejenak, Xiaoyan melihat aura gelap yang terpancar dari tubuh monster tak berwajah dan fluktuasi aneh yang dipancarkannya. Xiaoyan sepertinya memahami sesuatu. Apakah Anda jiwa Daji? Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Daji? Daji sudah mati, jadi tentu bukan. Saya hanya orang bodoh yang diperlakukan oleh orang lain seperti anjing. Tanpa muka, monster tak berwajah tidak memiliki ekspresi yang terlihat. Hanya saja Xiaoyan masih dapat menilai dari nada gila yang dia ucapkan monster tak berwajah. Jadi Xiaoyan sudah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa sosok di depannya seharusnya telah diubah oleh pikiran jahat untuk mencapai perdamaian. Pantas saja dia bisa menembus tubuh Xiaoyan. Bahkan pikiran jahat ini seharusnya mewarisi ke sebagian ingatan pemiliknya. Keinginan terbesar saya adalah membunuh tuan saya sendiri, kemudian memotong tubuh Anda menjadi beberapa bagian. Pisahkan kepala dan tubuhnya, sehingga Anda tidak bisa mati. Tapi Anda juga tidak bisa hidup. Yang mulia, apakah menurut Anda pengaturan saya baik? Monster tak berwajah itu berkata dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya baginya, Xiaoyan ditakdirkan untuk mati saat ini. Tepat ketika Xiaoyan hendak membuka tubuh dewa asli super raksasa, suara monster tak berwajah itu keluar lagi, yang membuat Xiaoyan juga cukup terkejut. Tapi saya tahu, dengan kekuatan yang mulia, saya tidak bisa membunuh Anda, tapi saya juga ingin Anda mengerti seberapa besar kebencian saya pada Anda. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.